just to get to wherever. Piala AFF 2026 makin membara. Jelang duel sengit di matchday ketiga Grup A antara Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026 di Chonburi Municipality Stadium, rumor liar mendadak memanaskan jagat media sosial. Kubu lawan dikabarkan panik usai melihat demonstrasi taktik mematikan John Herdman saat Indonesia membantai Kamboja 5-1. Beredar rumor bahwa staf pelatih Timor Leste sampai meminta bantuan analis sepak bola Thailand dan Vietnam demi membongkar master plan strategi pelatih kelas dunia asal Inggris tersebut. Namun, benarkah rumor spektakuler ini? Ataukah ini sekadar cywar dan cocok logi netizen di media sosial? Sementara itu, bagaimana persiapan Timnas Indonesia versus Timor Leste? Hari ini kita akan bedah tuntas fakta di balik kabar viral ini, membedah kejutan taktik John Herdman yang bikin gempar ASEAN, serta membahas skenario rotasi pemain Timnas Indonesia yang bakal diturunkan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info terpanas skuad Garuda. Mari kita mulai dengan meluruskan fakta terlebih dahulu. Rumor yang menyebut Timor Leste secara resmi meminta bantuan atau mengkaryakan analis dari Thailand dan Vietnam untuk menganalisis John Herdman adalah kabar burung tanpa bukti valid. Mengapa isu ini bisa mencuat dan dipercayai publik? Ada beberapa pemicunya. Faktor lokasi pertandingan. Laga Timor Leste versus Indonesia dimainkan di Chonburi, Thailand, karena Timor Leste menggunakan stadion netral sebagai markas mereka di Piala AFF 2026. Kedekatan geografis ini membuat publik dengan cepat mengaitkan Timor Leste dengan staf pendukung lokal Thailand. Kekalahan telak Timor Leste sedang berada di situasi kritis usai dihajar Vietnam 0-7 dan kalah 0-2 dari Singapura. Menghadapi Indonesia yang sedang on fire, wajar jika spekulasi bermunculan bahwa Timor Leste akan melakukan segala cara demi menghindari pembantaian berikutnya. Ketakutan rival ASEAN, John Herdman sendiri sudah menjadi sorotan media Vietnam. Media Vietnam sempat secara aktif memantau dan mengkritik setiap pernyataan John Herdman. Keterlibatan nama Vietnam dalam rumor ini merupakan imbas dari tingginya perhatian media mereka terhadap pergerakan skuad Garuda. Jadi, kesimpulannya, kabar bantuan khusus itu murni spekulasi warganet. Namun satu hal yang pasti, Timor Leste dan tim manapun di Grup A dipastikan sedang memutar otak untuk menghentikan skema fleksibel milik John Herdman. Mengapa taktik John Herdman begitu menakutkan bagi lawan-lawan di Asia Tenggara? Laga perdana melawan Kamboja menjadi panggung pembuktian berkelas bagi mantan pelatih timnas Kanada tersebut. Herdman membawa pendekatan modern yang sangat terstruktur namun cair. Aksi unik nonton dari tribun penonton. Di babak pertama laga versus Kamboja, Herdman secara mengejutkan menyaksikan laga dari tribun penonton untuk mendapatkan bird's eye view atau sudut pandang taktis makro. Hasilnya, Indonesia unggul 3-0 tanpa pelatih kepala berada di pinggir lapangan. Ini membuktikan betapa matangnya pemahaman taktik yang sudah ditanamkan pada pemain. Ketajaman lini depan baru, munculnya penentu kemenangan baru seperti Mitchell Baker yang mencetak hat-trick impresif. Skema set piece matang dari Tom Hai yang langsung dikonversi menjadi gol menunjukkan koordinasi latihan yang sangat detail. Disiplin tekanan tinggi atau high pressing. Herdman menerapkan intensitas tinggi yang membuat Kamboja kehilangan bola di area berbahaya. Gaya permainan menyerang yang cair, dipadu rotasi posisi antara pemain berpengalaman seperti Tom Hai, Sandy Walsh, hingga nama-nama muda seperti Doni Tripamungkas membuat timnas Indonesia sulit dibaca oleh tim analis manapun. Kendati di atas kertas Indonesia jauh diunggulkan, pertandingan pada 31 Juli 2026 di Chonburi menyimpan tantangan tersendiri bagi John Herdman. Faktor kelelahan menjadi musuh utama. Usai berlaga di Bogor pada 27 Juli malam, skuad Garuda harus menempuh jarak perjalanan sekitar 10 jam menuju Thailand dengan jeda pertandingan hanya 4 hari. John Herdman secara terbuka menyampaikan bahwa rotasi skuad adalah sebuah keniscayaan. Jadwal turnamen ini sangat padat. Sebagian pemain belum terbiasa bermain 90 menit penuh. Mengingat perjalanan jauh, kami harus bijak mengelola menit bermain dan pasti melakukan rotasi, tegas Herdman. Artinya, pada laga melawan Timor Leste nanti, kita berpotensi melihat starting 11 yang berbeda. Pemain-pemain yang tampil penuh di laga pertama seperti Rizky Ridho atau Tom Hai mungkin akan diistirahatkan atau mulai dari bangku kecabangan demi mempersiapkan laga krusial berikutnya. Bagi lawan, rotasi ini bisa jadi celah,
tetapi juga bisa jadi ancaman baru karena pemain lapis kedua Indonesia memiliki kualitas yang relatif merata dan haus pembuktian. Bagaimana kira-kira jalannya pertandingan pada Jumat 31 Juli 2026 besok? Blok pertahanan rendah Timor Leste. Belajar dari kekalahan telak melawan Vietnam, Timor Leste diprediksi menumpuk pemain di kotak penalti. Kunci gol cepat. Indonesia harus mampu membongkar pertahanan sejak menit awal. Gol di 15 menit pertama akan memaksa Timor Leste keluar menyerang dan membuka ruang lebih lebar. Pentingnya tabungan gol. Di fase grup Piala AFF, selisih gol sangat menentukan siapa yang berhak lolos sebagai juara grup. Merekam hasil tim lain di grup A, di mana Vietnam berhasil mencetak kemenangan telak 7-0 atas Timor Leste, Indonesia dituntut untuk tetap tampil klinis dan efisien. Terlepas dari rumor bantuan teknis Thailand maupun Vietnam, kualitas dan kedalaman skuad Garuda di bawah John Herdman tetap berada satu tingkat di atas rival. Fokus, disiplin, dan efektivitas serangan akan jadi penentu 3 poin penuh di Chonburi. Sementara itu, bagaimana persiapan timnas jelang laga nanti? Misi memburu tahta Asia Tenggara berlanjut. Setelah membuka perjalanan di grup A Piala AFF 2026 dengan hasil yang menjanjikan, menumbangkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari, skuad Garuda sekarang bersiap melakoni laga kedua yang tak kalah krusial. Pada Jumat 31 Juli 2026, Timnas Indonesia akan menantang Timor Leste di Chonburi Municipality Stadium, Thailand. Di atas kertas, Indonesia jelas dijagokan meraih 3 poin penuh. Namun, di balik status favorit tersebut, ada sederet tantangan fisik, penyesuaian taktik, hingga potensi rotasi pemain yang wajib dikelola dengan sangat matang oleh sang nahkoda, John Herdman. Bagaimana persiapan terkini skuad Garuda jelang bentrokan di Chonburi? Apa saja fokus pembenahan yang dilakukan staf pelatih? Dan seperti apa perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan? Kita akan bedah semuanya dalam analisis narasi kali ini. Salah satu musuh terbesar Timnas Indonesia di laga kedua ini bukanlah hanya taktik lawan, melainkan faktor kelelahan dan waktu recovery yang sangat mepet. Usai menguras keringat di Bogor pada Senin malam, rombongan skuad Garuda harus menempuh jarak perjalanan cukup panjang menuju Thailand. Dengan jeda pertandingan yang hanya berjarak 4 hari, efisiensi waktu menjadi kunci utama. John Herdman menyadari betul situasi ini. Dalam keterangan persnya, pelatih asal Inggris tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga kebugaran stamina para pemain. Jadwal turnamen ini sangat padat. Sebagian pemain belum terbiasa bermain 90 menit penuh. Mengingat perjalanan jauh, kami harus bijak mengelola menit bermain dan pasti melakukan rotasi, tegas Herdman. Fokus utama latihan di Thailand pun tidak lagi digenjot dengan porsi fisik berat, melainkan pemulihan kondisi, recovery, sesi taktik ringan, serta pemantauan intensif oleh tim medis untuk memastikan tidak ada pemain yang mengalami cedera motok berat. Guna mengatasi ancaman kelelahan tersebut, sinyal kuat rotasi pemain telah dipancarkan oleh John Herdman. Pertandingan melawan Timor Leste menjadi panggung pemperfekta untuk menguji seberapa dalam kekuatan cadangan skuad Garuda. Beberapa nama pilar yang tampil penuh pada laga pertama diprediksi akan diistirahatkan atau mulai dari bangku kecabangan demi mempersiapkan laga krusial berikutnya. Lantas, siapa saja pemain yang berpeluang tampil sejak menit awal? Lini pertahanan. Nama-nama muda yang segar berpeluang mengisi slot lini belakang untuk memberi waktu rehat bagi bek senior. Lini tengah. Keseimbangan di sektor tengah kemungkinan akan disesuaikan. Pemain dengan visi membagi bola cepat diprediksi dipasang untuk membongkar pertahanan rapat Timor Leste. Lini depan, setelah aksi impresif Mitchell Baker yang mencetak hat-trick di laga pertama, Herdman bisa saja memberikan kesempatan starter kepada penyerang lain untuk menjaga naluri membunuh di lini depan. Rotasi ini bukan bentuk memandang remeh lawan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang agar kondisi fisik seluruh pemain berada di puncak performa. Menjelang laga pertama di Chonburi tanggal 27 Juli 2026, persiapan Timnas Indonesia tidak hanya berfokus pada kejar-mengejar skor dan strategi permainan, tapi juga pendidikan mental yang ditanamkan oleh sang pelatih John Herdman. Intensitas latihan yang diterapkan Herdman di tengah kondisi cuaca Karachi dipertorok yang membakar bagaimana Mitchell Baker dan kawan-kawan terus berjuang untuk mendapatkan setiap sentimeter lapangan. Di lain pihak, taktik Pakistan di bawah arahan Stephen Constantine diprediksi akan menerapkan pertahanan yang rapat sambil mengandalkan serangan balik cepat. Ini membuat Timnas Indonesia harus bermain sabar dan kreatif untuk membongkar blok pertahanan lawan. Jadi kesimpulannya, Timnas kita siap dari segala sisi, baik secara fisik, mental, maupun taktik. Kuncinya adalah bagaimana mereka bisa sesegera mungkin beradaptasi dengan cuaca panas dan tempo permainan yang harus dimainkan.